1K1 TV1. Perpres tentang Dewan Keamanan Nasional ini bermasalah dalam aspek hukum, dalam aspek demokrasinya, dan juga dalam konteks hak asasi manusia. Jadi ini sesuatu yang berbahaya buat kehidupan demokrasi di Indonesia, karena dia memberikan cek kosong. Kalau kita mau bilang, dia memberi cek kosong. Dewan ini, Perpres itu menjadi cek kosong buat Dewan untuk bisa bergerak tanpa batas, karena di situ disebutkan bahwa fungsi Dewan salah satunya adalah fungsi lain-lain yang ditentukan oleh Presiden. Itu berbahaya sekali. Waktu zaman Super Semar cek kosong, nah ini juga cek kosong yang menurut saya berbahaya sekali, karena bisa menimbulkan abuse dan mengancam kehidupan demokrasi. Apa makna fungsi lain-lain itu kan tentu bisa bermakna macam-macam, untuk kemudian politik tertentu, untuk kemudian kekuasaan dan sebagainya. Yang hal itu bisa ditafsirkan sangat luas. Padahal di dalam Undang-Undang Pertahanan jelas sekali, tadi Bung Andi menjelaskan, fungsinya jelas kok, hanya sebagai penasihat Presiden dalam urusan kebijakan pertahanan, dan juga beliau ada untuk konteks mobilisasi dan sebagainya. Jadi nggak ada fungsi lain-lain di dalam Undang-Undang 3 2002. Pertanyaannya, kenapa harus dipaksakan ada di dalam Perpres fungsi lain-lain? Siapa yang nitip gitu? Pasti kan ada sesuatu itu. Berani melawan undang-undang yang udah mengatur dengan tegas, lalu menyempil fungsi lain-lain di bagian akhir itu. Itu dalam konteks politik ada kepentingan politik besar di dalam fungsi lain-lain itu, sehingga Perpres ini memberikan cek kosong kepada Dewan untuk bisa bekerja sangat leluasa, dan ini berbahaya sekali sebetulnya. Dan wajar kalau ada teman-teman menyikapi itu. Kedua adalah, dalam hukum itu ada azas kalau membuat aturan harus mengikuti prinsip lex serta dan lex stricta. Lex serta itu aturan hukum itu rumusannya, aturan itu harus jelas. Nggak ada tuh dalam aturan hukum dan lainnya itu nggak boleh. Kayaknya tidak jelas, tidak memenuhi prinsip lex serta. Gitu. Makanya tadi karena Krisya jelasin sebagai dosen FHOB ya, aku nggak mau nilai hukum dikit nih, ya kan. Besok dijelasin peneliti teori bahasa ya, mau Muhammad mandiri, ya kan. Mau dijelasin sebagai sentra ya, aku ngomongin studi ini, tapi kalau udah habis kan ngomong hukum, juga ngomong hukum nih mau nih, ya kan. Lex serta itu. Jadi dalam hukum ada prinsip kalau membuat aturan itu, rumusan aturan itu harus jelas. Yang kedua adalah lex stricta. Rumusan itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi. Penafsiran itu menjadi kecil mungkin tidak terjadi. Nah, Perpres tidak memenuhi aturan itu. Meski prinsip ini biasanya dikenal dalam rezim pidana, tapi dalam pengaturan-aturan hukum sebenarnya juga bisa diterapkan bahwa sebuah rumusan aturan itu harus jelas dan tegas. Kalau dia tidak jelas, seperti Perpres, dia memberi cek kosong pada Dewan untuk bertindak secara luasa, sehingga wajib ditolak karena dia bisa melakukan kerja-kerja yang berbahaya. Yang ketiga, kenapa kerja-kerja Dewan itu bisa berbahaya dengan rumusan yang karet? Karena di Indonesia, teman-teman, fungsi pertahanan itu tidak tegas batas demarkasinya. Lebih banyak urusannya inward looking ketimbang outward looking. Jadi di Indonesia, pertahanan militer dan non-militer gabung menjadi satu, sehingga militer dan pertahanan juga ngurusin soal pangan, juga ngurusin soal apa nih? Makan siang gratis misalnya, juga ngurusin soal cetak sawah, juga jadi semua tuh, bukan hanya ngurusin perang, tapi juga non-perang. Sehingga dalam batas-batas tertentu dengan beragam MOU yang ada, banyak mengatasi soal buruh lah, apalah, Dewan ini bisa menilai segala macam untuk menggunakan skala yang ada. Nah, ini berbahayanya adalah karena lebih banyak dimoduli dalam konteks Papua, dalam konteks proyek strategi nasional, dia akan bisa menilai eskalasi ancaman tuh, dari damai, tertib sipil, darurat sipil, dari tertib sipil, darurat militer sampai darurat perang. Nah, dia fungsinya bisa level itu. Jadi dia nanti bisa memberikan rekomendasi dalam status darurat militer atau darurat perang di Papua nih. Ya, jadi dampaknya serius. Kalau dalam memberi penilaian kepada presiden, it's okay.
Tapi kalau sampai punya fungsi lain-lain itu, nah, udah diterapkan standar kita, dia punya fungsi lain-lain itu apa nih? Dia bisa menjadi pengendali operasi, dia juga bisa menjadi fungsi kontrol tertentu. Dalam konteks PSN juga sama, dalam konteks penanganan aksi massa juga sama, dia punya fungsi lain-lain. Kenapa demikian? Karena fungsi pertahanan yang diatur dalam perspektif mereka itu luas, pertahanan militer dan non-militer. Kenapa saya ngomong demikian? Karena di Indonesia lebih banyak inward looking pertahanan yang militer. Ini harus berubah menjadi outward looking, harusnya keluar. Kalau di negara seperti di Amerika Serikat, namanya bukan Dewan Keamanan Nasional, tapi Dewan Keamanan Nasional. Dia fungsinya lebih banyak bersifat outward looking untuk memberikan input kepada presiden dalam melihat eskalasi kondisi ancaman pembunuhan perang dari negara lain. Tidak ada masalah. Kalau di kita, tiap hari kita pusing lihatin kok masih ada militer menghadapi soal buruh, menghadapi soal demo, ngurusin soal pangan, segala macam. Jadi lembaga semacam ini tentu menjadi sangat berbahaya karena porsi cara pandang tentang pertahanannya masih sempit, masih melihat ke dalam, senang lihat dalam tuh. Senang ngeliatin Andi ngapain di Kontras, saya takut itu, Monik ngapain di PBI, masih seperti itu intelijen pertahanannya. Gak mau tuh untuk keluar outward looking. Berbeda Amerika Serikat punya Dewan Keamanan Nasional, dia fungsinya outward looking ya. Jelas sih, gak ada masalah. Sepanjang cara pandangnya masih outward looking, dewan-dewan semacam ini berbahaya, Pak Kesha, berbahaya. Kenapa? Karena mereka masih melihat perspektif ancamannya ke dalam. Itu yang menjadi berbahaya dewan ini. Kalau dia clear, outward looking, melihat outward, tidak ada masalah. Enggak, kalau cek aja mengikuti pertahanan. Ya, masa habis ya Bung Andi. Itu perspektifnya lebih banyak inward looking, ya. Ancaman non-militer ini, itu dan sebagainya yang mereka ikut terlibat. Bukan nggak boleh memiliki situ, boleh. Tapi nggak ujuk-ujuk dalam situasi damai ikut cetak sawah, tanam pangan. Kalau dalam situasi darurat perang boleh mereka ikut soal ketahanan pangan, soal pembangunan apa. Itu dalam situasi damai banyak kementerian. Ini kan situasi damai perang juga sama aja, mereka masuk untuk ikut campur situ. Itu yang tadi bahasa kerennya kata teman-teman, sekuritisasi itu dari bahasa kerennya. Nah ini jadi bermasalah. Terakhir tentu kelembagaan ini, jadi simpulan saya, sepanjang fungsi pertahanan masih dominan inward looking, dewan semacam ini berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia. Kalau dia perspektifnya outward looking, dewan ini tentu menjadi sesuatu yang hal dibutuhkan. Tapi di Indonesia perspektifnya masih inward looking, lihat ke dalam, ancaman itu berbahaya. Nah, saya khawatir dewan semacam ini kemudian bisa berubah seperti Komkamtib atau Dewan Keamanan Nasional seperti di Korea Selatan pada era 65, 66 sampai 80, yang dia lebih banyak fungsinya untuk mengecek pemberontakan di wilayah Korea Selatan dan kemudian terjadi aksi kekerasan di beberapa daerah. Nah itu buruk. Tapi perlu dicatat tidak semua negara memiliki ini. Ada negara memiliki ini dengan nama yang berbeda-beda. Artinya kalau nggak punya ini nggak ada masalah. Kalau punya ini atur dengan benar. Undang-undang pertahanan udah mengatur benar. Hanya sebagai penasihat presiden, nggak punya fungsi-fungsi operasional. Terakhir, memang benar dewannya tadi kata Mas Arifin, perlu dicek nanti tumpang tindih dengan lembaga lain. Ada Lemhanas, ada Wantanas, ya kan? Ada Menko Polhukam, Menko Hukum, Menko banyak itu Menko Polhukam dipisah jadi Menko Hukum apa itu koordinasi semua kan. Dan lembaga semacam ini kan fungsinya lebih banyak koordinasi sebenarnya. Nah itu efektif dan efisiensi anggarannya gimana? Banyak loh, ya kan, itu harus dikeluarkan untuk lembaga seperti ini, ya kan, Lemhanas, Wantanas, Dewan Keamanan Nasional. Ini bagaimana? Apa dia punya banyak deputi, staff dan lain sebagainya. Jadi benar juga bahwa soal-soal tumpang tindih dan efisiensi birokrasi menjadi penting gitu dalam konteks itu. Terakhir, saya mau mengutip tuh apa karena saya kemarin baru bedah buku Muhammad Hatta. Tahun 45 Muhammad Hatta pernah ngomong begini. Hati-hati buat Indonesia akan terbentuknya negara kekuasaan massa, bukan negara resta yang berdalih dengan dasar keamanan nasional. Itu Muhammad Hatta udah ngomong 45. Saya juga bingung. Kita masih belajar di kuliah tentang Rekstad dan Maksat. Muhammad Hatta 45 udah ngomongin di TW. Pasti udah ngomong memperingatkan dia tuh dalam perdebatan tahun 45. Karena gitu kita bukan negara maksat, kita bukan negara
Tapi hati-hati dengan negara maksa Indonesia. Dan terbukti dalam negara Indonesia, di era demokrasi terpimpin kita maksa, di era Orde Baru kita maksa, di era Jokowi juga sama kita maksa, di era sekarang terserah teman-teman taksiran sendiri kita maksa atau pesta. Tapi dengan pembentukan Dewan Pertahanan Nasional, dengan dalih pertahanan dan keamanan nasional, gitu ya, kita bisa terjebak dalam negara kekuasaan yang dalam. Jadi selalu terbentuknya negara kekuasaan itu pasti dalih kekuasaan dan pemerintah adalah atas nama kekuasaan, atas nama keamanan nasional. Sekali waktu dia berbicara atas nama keamanan nasional untuk kepentingan rempang, proyek nasional, lalu kemudian mereka menggusuri masyarakatnya, itu cermin negara kekuasaan untuk kekerasan. Nah, oleh karena itu kita perlu hati-hati dengan Dewan Pertahanan Nasional, karena Dewan Pertahanan Nasional dan Perpres ini serius berbahaya buat kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Thank you. One Kawan TV 1